Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang ketiga kita akan menerangkan yaitu tentang mendidik anak itu perlu kesabaran dan ketelatenan. Jadi mendidik anak pada poin yang ketiga ini adalah butuh yang namanya kesabaran dan ketelatenan. Kita ketahui bersama bahwasannya pusat dari pendidikan itu atau pusat utama dari sebuah pendidikan adalah ada 4 hal. Ya. 4 yang menjadi pusat pendidikan. Yang pertama adalah rumah, masjid, sekolah, dan masyarakat. Jadi ini perlu kita perhatikan bersama. Rumah, masjid, sekolah, dan masyarakat. Dari 4 tempat ini ya, yang menopang dan yang paling menentukan adalah rumah ya, dengan penopang utamanya yaitu seorang ibu dan ayah. Ya, jadi dari 4 hal ini yang menjadi paling menentukan adalah rumah. Yang mana rumah terdapat atau penopang utamanya adalah ayah dan ibu ya. Maka ayah dan ibu ini ya harus memiliki kesiapan untuk menempuh jalan panjang dan tenaga yang ekstra yang hasilnya tidak segera sebenarnya untuk diraih karena prosesnya memakan waktu yang lumayan. Maka disinilah waktu yang lumayan ya, pendidikan yang belum kunjung atau tidak langsung kita rasakan bagaimana hasilnya, maka di situ dituntut untuk kesabaran dan ketelatenan. Kan kita tidak pungkiri ya bahwasannya mendidik anak itu ya lumayan sulit ya, lumayan sulit. Jadi perkara yang lumayan pekerjaan sulit ya. Dan itu kalau tidak kuat biasanya ya kalah dengan anaknya. Seperti kita ketahui salah satu contohnya, begitu sangat sibuk dengan kerja sehingga anaknya itu dibiarkan ya, dibiarkan. Karena itu tidak hanya satu saja atau satu keluarga saja, bahkan itu banyak keluarga-keluarga khususnya di Nusantara ini ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi titik tolak yang tidak kalah penting yang harus kita sadari bersama bahwasannya ya, tujuan dan prinsip kita dalam mendidik anak-anak kita adalah sebagai ya titik tolak dan prinsip pendidikan ya ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya. Mengapa demikian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita berbeda dengan pendidikan ala Barat, yang mana ala Barat kita ketahui bersama orientasi dalam kehidupannya, dalam bekerja nantinya, dalam menapaki kehidupannya itu sebatas pada dunia ala Barat ya, ala kafir. Beda dengan orang Islam yang orientasinya tentu seorang yang Islam ya orientasi dalam kehidupannya, setiap gerak-geriknya dalam pendidikannya ya orientasi adalah akhirat ya. Maka ini prinsip yang sangat fundamental ya, yang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kita harus dan wajib untuk mendidik ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya. Jadi kita ambil contoh perbedaan pendidikan kita orang Islam dengan pendidikan Barat ala kafir ya. Jika orang Barat dalam mendidik anak-anaknya itu menanamkan prinsip kebebasan mutlak kepada anak sejak kecil ya, dan mengarahkan sikap dan pandangan anak berdasarkan prinsip kebebasan mutlak tersebut. Jadi memang ya bebas ya, ala Barat bebas. Nah, jadi kalau mau diarahkan ya sulit karena memang memiliki prinsip kebebasan. Mau itu mau ini halal haram akan diterjang karena itu
bisa bebas itu bisa menerjang halal dan haram, apalagi tidak ada iman, tidak ada keyakinan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu beda dengan kita. Kita ada dalam pendidikan Islam, kita ada aturan yang kita wajib untuk kita taati, yaitu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkara yang halal dan itu harus dilakukan atau itu boleh untuk ditempuh. Ada perkara yang haram yang itu kita harus cegah dari anak didik kita. Jangan sampai masuk ke dalam perkara haram ya. Makanya kalau pendidikan ala barat menyikapi sebuah miras itu ya biasa saja. Tapi ketika pendidikan Islam menyikapi sebuah miras, itu adalah miras haram yang dilarang dan haram untuk bagaimana kita meminumnya, maka untuk dijauhi. Nah, seperti itu saudara bin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka wajib bagi kita bagaimana kita mendidik ala Nabi ya. Karena kita tidak pungkiri bahwasanya dalam pendidikan kita ya, salah satu tujuan kita dalam mendidik anak kita dan itu adalah butuh kesabaran dan ketelatenan, yaitu untuk jangka depan yang luar biasa. Salah satunya untuk diri kita saja, ketika kita berhasil mencetak anak menjadi anak yang soleh dan solehah, setidaknya kita akan teringat dengan hadis dari Rasulullah SAW, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas ya, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'ulah ya. Jadi ini hadis menjadi landasan kita bagaimana kita mendidik ala Nabi ya. Ketika kita telah mati, apakah anak tadi akan bermanfaat untuk kita ketika kita telah mati, ataukah akan menjadi bumerang untuk kita? Ini jangka ke depan yang kita harus ada dalam diri umat Islam ya. Karena jangka ke depan kita akhirat gitu ya. Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, terputus amalnya ya, kecuali 3. Apa itu 3? Ya, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya ya. Porsi anak soleh yang mendoakannya itu bisa didapat oleh seluruh ayah atau seluruh ibu-ibu yang memiliki anak ya. Anak soleh yang mendoakannya, jadi dia akan mendoakan ya, ibunya, mendoakan ayahnya yang dia nggak tahu bagaimana keadaan ayahnya di alam kubur, dia nggak tahu bagaimana keadaan ibunya di alam kubur. Kalau dia nggak tahu, plus dia nggak ada iman tentang itu, dia yang ada di dalam dirinya karena dididik ala barat, plus bisa jadi dia nggak akan memikirkan ayahnya, pada ayahnya bisa jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang dididik ala Islami, yang akan mendoakan orang tuanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia akan mendoakan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kunci atau dari bagaimana kita mengetahui tujuan tadi. Maka mudah-mudahan ya, dengan kita mengetahui tujuan kita dalam mendidik anak, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar dan telaten dalam mendidik anak. Karena pembahasan ketiga ini adalah bagaimana kita butuh yang namanya kesabaran dan ketelatenan dalam mendidik anak. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.